Gratis Education. Sekarang aku lanjutin ke sifat-sifatnya. Sebelum masuk ke situ aku mau review, jatuhnya review ya. Review tentang persamaan kuadrat. Kalau teman-teman masih ingat persamaan kuadrat gitu ya. Kan kalau di fungsi kuadrat kan Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, ini di fungsi ya, fungsi kuadrat ya. Ini FK fungsi kuadrat. Nah, sedangkan kalau persamaan kuadrat itu kan bisa dibilang keadaan di mana Y-nya sama dengan 0 nggak sih? Ya nggak? Makanya persamaannya AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ini namanya persamaan kuadrat. Gitu. Atau bisa dibilang persamaan kuadrat itu adalah keadaan di mana itu fungsi kuadrat, tapi pas saat Y-nya itu sama dengan 0. Sebenarnya bisa dibilang kayak gitu ya. Dari ngelihat dari definisinya. Nah, sekarang teman-teman masih ingat gak cara cari akar-akar persamaan kuadrat X 1,2? Itu kan berarti min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Atau ini jadinya min B plus minus akar D dibagi 2A. Kayak gini kan ya? Nah, terus habis itu X 1,2 ini kalau di fungsi kuadrat, ini di fungsi kuadrat ya. Itu keadaan saat apa? Ini keadaan saat X-nya itu grafiknya itu memotong sumbu X kayak gitu kan ya, karena kan karena kan di sini kan ini rumus di persamaan kuadrat kan. Nah, rumus persamaan kuadrat itu kan Y-nya sama dengan 0. Berarti kalau misalnya Y sama dengan 0 kan artinya ini tuh keadaan saat, kalau di fungsi kuadrat ini keadaan saat si ininya nih, grafiknya itu memotong di sumbu X kan, yang nggak tahu Y-nya sama dengan 0. Paham ya sampai sini? Nah, sekarang kita tinjau nih dari sifat-sifat itu biar gak ngafal, jadi paham kenapa bisa kayak gitu. Jadi kalau misalnya dilihat, aku tinjau dari A-nya yang kebuka ke atas atau A-nya lebih dari 0. Ini udah benar ya. A-nya lebih dari 0, dia kebuka ke atas. Nah, sekarang kalau kita lihat dari determinannya gitu ya, sekali lagi aku ulang, kalau kita lihat dari determinannya, kalau misalnya ini fungsi persamaan kuadrat gitu ya, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ini kan kalau di fungsi kuadrat itu keadaan dimana dia itu memotong sumbu X kan. Nah, kalau persamaan kuadrat kan punya akar-akar nih, ada X1 sama X2 ya kan. Berarti artinya adalah kalau di gambar grafik dia itu memotong di X1 sama di X2. Nah, ketika keadaan di mana ini kan determinan akar nih, ya enggak? Ketika akar itu kan nilainya, kalau bilangan di dalam akar kan nilainya harus lebih besar dari 0 kan, ya enggak? Nah, kalau dia lebih besar dari 0, itu berarti artinya adalah dia punya akar kan, ya enggak? Berarti punya akar, berarti punya nilai X1 sama X2, berarti punya keadaan di mana dia itu memotong di sumbu X. Paham ya sampai sini ya? Berarti ada X1 sama X2 gitu. Nah, sekarang kalau yang gambar kedua, kayak gitu, bedanya ini sama ini tuh apa? Nah, ini, kalau D-nya sama dengan 0 nih, D-nya pas banget sama dengan 0 gitu ya. Di sini kan ada plus minus nih, ya kan? Kalau tadi kan jadinya X1-nya itu misalnya min B plus akar D dibagi 2A. Terus ini X2-nya itu sama dengan min B min akar D dibagi 2A. Karena kan D-nya lebih dari 0, berarti kan punya dua penyelesaian kan, yang nggak bisa plus bisa min. Coba kalau D-nya sama dengan 0, berarti si akar D ini ada nggak? Akar 0 berapa? 0. Jadinya X-nya berapa? Cuma 1 bukan? Jadinya min B dibagi 2A doang nggak? Ya nggak. Makanya di sini cuma punya satu penyelesaian aja. Makanya dia motong di sumbu X-nya itu cuma 1 aja. Sedangkan kalau yang ini, oke, ini udah paham ya. Sedangkan kalau yang ini dia tuh nggak motong di sumbu X sama sekali kan. Ibaratnya gimana caranya supaya ini persamaan kuadratnya ini itu nggak punya akar kayak gitu, nggak punya akarnya gitu. Nah, gimana caranya? Ya ini kan ada akar nih, ya kan, akar biar gak ada hasilnya kan harusnya negatif ya. Makanya ini D-nya harus kurang dari 0. Berarti kan kita nggak bisa kan mengakar akar min 5 kan nggak ada kan, kayak gitu kan. Nah, ini keadaannya kayak gitu. Jadi dia nggak punya akar-akar persamaan kuadrat, atau dia nggak punya keadaan di mana sumbu X sama ada keadaan di mana ada sumbu yang memotong di sumbu X. Paham ya sampai sini ya? Terus kalau yang ini kalau kebuka ke bawah A-nya kurang dari 0 semua. Terus kalau yang ini kan memotong di dua sumbu nih, X1 sama X2, makanya D-nya lebih dari 0. Kayak gitu, dia punya dua akar persamaan yang berbeda. Sedangkan ini motongnya cuma 1, berarti D-nya harus sama dengan 0, tadi udah dijelasin ya. Terus kalau D-nya kurang dari 0, dia nggak
ada apapun, gak ada titik dimanapun yang memotong di sumbu X. Kayak gitu. Dimana kalau ini namanya definite positif, yang ini namanya definite negatif. Paham ya sampai sini? Jadi cukup sekian gitu ya. Ladies Education.